Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 2005120442 dari kelas TI 2020B, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan skema jaringan di SMA 1 Pesanggaran yang sudah saya buat. Deskripsi tentang SMA 1 Pesanggaran. SMA Negeri 1 Pesanggaran merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini SMA 1 Pesanggaran ingin membuat sebuah jaringan sekolah yang bisa saling terhubung antara ruang satu dan ruang yang lain. Jaringan yang akan dibuat untuk SMA 1 Pesanggaran yaitu ada 1 lab komputer, 1 ruang guru, 3 ruang kelas, serta 1 ruang untuk server yang terdiri dari DNS server, web server, FTP server, dan mail server. Tujuan dibangunnya jaringan di SMA 1 Pesanggaran ini yaitu untuk mengembangkan teknologi informasi serta komunikasi di sekolah dan untuk bisa memudahkan para guru atau staf lain dalam memindahkan data. Jaringan ini juga diharapkan dapat memperlancar pembelajaran untuk para siswa. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan di SMA 1 Pesanggaran. Skema jaringan yang akan dipakai merupakan gabungan dari subnetting, routing dinamik, DHCP server, web server, DNS server, dan FTP server dan juga mail server. Skema jelasnya seperti gambar berikut. Bisa dilihat di sini ada 4 ruang, yaitu yang pertama ada lab komputer, ada ruang guru, ada ruang kelas, serta ada ruang server. Daftar database apa saja yang digunakan serta IP konfigurasinya. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 4 router yang masing-masing untuk lab komputer, ruang guru, kelas, dan ruang server. Pada lab komputer, SMA ini memakai 1 switch dan 8 PC. Ruang guru memakai 1 switch, 1 DHCP server, 1 access point, 2 laptop, dan 2 smartphone. Pada kelas memakai 1 switch, 1 DHCP server, 3 access point pada tiap kelas, yaitu kelas 1251, kelas 1252, dan 1253, serta laptop dan smartphone masing-masing 1 untuk tiap kelasnya. Sedangkan pada ruang server memakai 1 switch yang menyambungkan antara router dan 4 servernya, yaitu DNS server, web server, FTP server, serta mail server. Ditambahkan juga 1 PC untuk petugas yang ada pada ruang server. Selanjutnya yaitu konfigurasi untuk jaringan IP setiap device-nya. Kita langsung saja ke skema jaringan di Cisco Packet Tracer. Berikut skema yang telah saya buat. Di sini SMA 1 Pesanggaran ingin membuat jaringan untuk 4 ruangan, yaitu lab komputer, ruang guru, ruang kelas. Di sini ada kelas 1251, 1252, dan 1253. Lalu juga untuk ruang server. Pertama-tama kita akan menyeting alamat IP terlebih dahulu pada lab komputer yang berada pada jaringan IP network 192.168.42.0/26. Untuk setting alamat IP-nya saya menggunakan setting static. Misal di sini kita pada PC 1, kita ke desktop lalu ke IP configuration. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.42.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.42.62. Sedangkan untuk DNS servernya 42.42.42.1. Begitu pula pada PC 2 sampai PC 8. Saya menggunakan setting IP yang berurutan dari 1 hingga 8. Jadi misal kalau pada PC 2 di sini IP address-nya 192.168.42.2. Setelah men-setting IP pada lab komputer, lalu kita akan setting pada ruang guru. Di sini saya setting menggunakan DHCP server, jadi tidak menggunakan setting statik agar memudahkan guru untuk terhubung ke jaringan. Saya juga menambahkan AP untuk menghubungkan ke wireless. Sekarang kita coba lihat setting dari DHCP servernya. Untuk DHCP servernya sendiri, dia mempunyai alamat IP 192.168.42.100. Subnet masknya 255.255.255.224. Untuk default gateway-nya 192.168.42.126. Untuk DNS servernya 42.42.42.1. Untuk setting DHCP-nya, kita ke service lalu ke DHCP. Di sini kita on-kan terlebih dahulu, lalu default gateway-nya kita isi dengan 192.168.42.126. Untuk DNS servernya 42.42.42.1.
Untuk start IP address-nya 192.168.4296. Untuk subnet mask-nya 255.254. Lalu kita save. Untuk device laptop dan smartphone-nya, misal pada laptop guru, di IP configuration-nya, kita klik yang DHCP, lalu nanti tunggu beberapa saat, dan IP-nya akan muncul secara otomatis dari DHCP server yang tadi. Selanjutnya kita akan begitu pula untuk laptop dan smartphone yang lain. Selanjutnya kita akan men-setting pada ruang kelas. Nah, di sini juga saya setting menggunakan DHCP server. Kita buka DHCP-nya pada IP configuration. Nah, di sini DHCP-nya memiliki IP address 99.99.42.125 dan subnet mask 255.255.255.128 dan default gateway-nya 99.99.42.126 serta DNS server 42.42.42.1. Pada DHCP service-nya, kita menggunakan default gateway 99.99.42.126 dan servernya kita isi 42.42.42.1, lalu start IP address-nya 192.168.42.0, subnet mask-nya 255.255.255.128. Lalu kita save. Sebelumnya jangan lupa untuk meng-on-kan service-nya. Nah, pada ruang kelas ini saya juga menggunakan AP atau wireless untuk menyambungkan laptop serta smartphone ke switch dan router. Nah, untuk settingnya pada laptop dan smartphone, kita coba misal pada laptop 12 IPA 1, kita ke desktop, kita ke IP configuration, sama seperti sebelumnya, kita klik yang DHCP, lalu IP address, subnet mask, default gateway, dan server akan muncul dengan otomatis dari DHCP server yang tadi. Begitu juga pada smartphone dan laptop yang lain. Lalu kita ke router ruang server. Kita ke ruang server, di sini saya menggunakan 4 server, yaitu yang pertama ada DNS server, web server, FTP server, serta mail server. Ada juga PC untuk petugas. Pertama kita coba ke DNS servernya, kita ke desktop. Di sini saya menggunakan setting static dengan IP address 42.42.42.1, subnet mask 255.255.255.248, default gateway 42.42.42.6, dan servernya 42.42.42.1. Begitu juga pada web server, FTP server, dan mail servernya. Di sini untuk web server, IP address-nya 42.42.42.42. IP address-nya 42.42.42.2 dengan subnet mask, default gateway, dan DNS server sama seperti sebelumnya. FTP server, IP-nya 42.42.42.3. Mail server, IP-nya 42.42.42.4. Dan untuk PC petugasnya pun memiliki IP 42.42.42.5. Setelah kita men-setting device pada tiap ruangannya, selanjutnya kita akan men-setting router. Yang pertama pada router lab komputer ini, kita ke config fase Ethernet 0, memiliki IP address 192.168.42.62 dan subnet mask 255.255.255.192. Serial 2 ini terhubung ke router ruang guru memiliki IP address 11.11.42.1 dan subnet mask 255.255.255.252. Serial 3 ini terhubung pada router ruang server memiliki IP address 14.14.42.1, subnet mask-nya 255.255.255.252. Selanjutnya pada router ruang guru, fase Ethernet 0-nya memiliki IP address 192.168.42.126
memiliki subnet mask juga 2555.255.255.128. Untuk serial 2-nya ini terhubung ke router lab komputer memiliki IP address 11.11.42.2 dan subnet mask 255.255.255.252. Untuk serial 3-nya ini terhubung ke router kelas memiliki IP address 12.12.12.42.2 dan subnet mask 255.255.255.252. Lalu pada router ruang kelas ini memiliki configuration fast Ethernet, IP address-nya 99.99.42.126 dan subnet mask 255.255.255.128. Untuk serial 2 ini terhubung ke router ruang guru memiliki IP address 12.12.42.3 dan subnet mask 255.255.255.0. Untuk serial 3 ini terhubung ke router ruang server memiliki IP address 13.13.42.3 dan subnet mask 255.255.255.0. Terakhir yaitu router ruang server fast Ethernet memiliki IP address 42.42.42.6 dan subnet mask 255.255.255.248. Untuk serial 2 ini terhubung ke router kelas memiliki IP address 13.13.42.4 dan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan untuk serial 3-nya terhubung ke router lab komputer memiliki IP address 14.14.42.4 dan subnet mask 255.255.255.0. Setelah semua setting sudah selesai, percobaan pertama yang akan kita simulasikan yaitu routing dinamik menggunakan protokol RIP versi 2. Kita akan mengisikan network routing RIP pada tiap router seperti berikut. Pada router lab komputer, di RIP-nya kita isi seperti ini. Kita isi lewat network, lalu kita add. Jadi ada 11.0.0.0, lalu ada 14.0.0.0, lalu ada 192.168.42.0. Yang 11 ini terhubung pada router ruang guru, yang 14 terhubung pada router ruang server, yang 192.168.42.0 ini terhubung pada lab komputer. Lalu pada router ruang guru, di RIP-nya, di sini ada 11.0.0.0, lalu ada 12.0.0.0, lalu ada 192.168.42.0. Yang 11 ini terhubung pada router lab komputer, yang 12.0.0 ini terhubung pada router ruang kelas, lalu 192.168.42.0 ini terhubung ke ruang guru. Pada router ruang kelas, di sini kita isi 12.0.0.0 yang terhubung ke router ruang guru, lalu ada 13.0.0.0 yang terhubung ke router ruang server, lalu ada 99.0.0.0 yang terhubung ke kelas. Lalu ke router ruang server, di sini kita isi ada 13.0.0.0 yang terhubung ke router kelas, lalu ada 14.0.0.0 yang terhubung ke router lab komputer, lalu ada 4.0.0.0 yang terhubung ke ruang server. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita akan tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Pada router lab komputer, pada tab CLI, di sini kita ketikkan no auto summary, lalu version 2. Lalu kita enter. Kita cek pada config RIP. Nah, di sini sudah berubah menjadi RIP routing versi 2. Begitu juga pada router ruang guru, router kelas, dan router ruang server. Di sini sudah RIP routing versi 2. Pada router ruang kelas juga sudah berubah RIP routing versi 2. Begitu juga pada ruang server, di sini juga sudah berubah RIP routing versi 2. Selanjutnya kita akan masuk ke menu tab untuk menyimpan settingan masing-masing router tadi. Caranya kita ke config, lalu ke setting, ini kita save. Begitu juga untuk router ruang guru, lalu router kelas,
dan router ruang server. Jika sudah, kita akan merestore dan meload seluruh konfigurasi device. Maka tekan tombol Power Cycles Device yang ada di pojok kiri bawah, yaitu ini. Kita klik, kita yes. Nah, di sini akan berubah merah. Jadi selanjutnya kita tunggu hingga berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah berubah hijau semua, artinya sudah siap untuk digunakan kembali. Berikutnya, kita akan mencoba ping dari salah satu laptop ke PC. Misal dari laptop di kelas 12 IPA 1 ini, kita klik menuju PC 1 yang ada di komputer, lab komputer. Ini kita ping, lalu masukkan IP dari PC 1 di lab komputer. 192.168.42.1, lalu kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita close. Kita coba juga pada laptop guru ke PC 1. Ping 192.168.42.1, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Kalau kita silang, selain menggunakan ping, kita juga dapat melihat jaringan tersebut sudah terhubung atau tidak dengan cara mengirim sampel PDU. Misalkan di sini kita kirim sampel PDU dari PC 2 di lab komputer ke laptop guru yang ada di ruang guru, seperti ini. Nah, kita cek di sini. Di sini sudah terlihat successful, berarti sudah berhasil. Kita hapus. Jika kita sudah memastikan jaringan yang kita buat telah terhubung dengan baik menggunakan routing dinamik, maka selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu setting untuk web server. Buka web server, lalu kita menuju service, kita klik HTTP di sini. Di sini ada indeks, ini kita akan edit indeksnya. Nah, di sini saya sudah edit sebelumnya menggunakan selamat datang di official web SMA YouTube Sanggaran. Lalu terima kasih telah mengunjungi web kami. Lalu kita save. Lalu kita akan menjalankan web tersebut pada salah satu device yang ada pada skema. Misalkan pada PC 1 di lab komputer, caranya kita buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu kita ketik URL-nya dari web server tadi, yaitu 42.42 http 42.42.42.2 yang merupakan IP address dari web server pada ruang server. Selanjutnya kita klik go. Nah, ini berarti sudah berhasil, sudah ada tulisan selamat datang di official web SMA YouTube Sanggaran. Terima kasih telah mengunjungi web kami. Berikut tampilan juga sudah berhasil. Kita silang. Nah, percobaan selanjutnya yaitu DNS server. Pertama, kita setting terlebih dahulu dengan mengaktifkan service DNS pada DNS server. Nah, ini kita on-kan. Lalu kita tambahkan entry DNS seperti berikut. Yang pertama ada ini ftpsemanggar.com, tipenya record, lalu addressnya 42.42.42.3. Ada juga semanggar.com dengan tipe record dengan addressnya juga 42.42.42.2. Lalu ada www.semanggar.com dengan tipe cname dengan hostname-nya semanggar.com seperti yang tadi. Ini sudah kita isi. Jika sudah terisi, selanjutnya kita akan jalankan perintah nslookup. Nah, di sini kita ambil misalnya pada laptop ruang guru. Seperti berikut, kita ke command prompt, lalu kita jalankan perintah nslookup. semanggar.com, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita coba juga nslookup www.semanggar.com. Enter. Nah, ini juga sudah berhasil.
Jadi di sini ada servernya 42.42.42.1 dengan address 42.42.42.1, lalu namanya semanggar.com, addressnya 42.42.42.2 dengan aliasnya semanggar.com. Selanjutnya pada laptop guru, kita buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu kita akan jalankan URL semanggar.com atau www.semanggar.com. Misalkan kita jalankan URL http semanggar.com. Kita go. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Seperti yang sudah kita edit tadi. Setelah percobaan DNS server ini, selanjutnya kita akan melakukan percobaan FTP server. Yang pertama, kita nyalakan dulu service FTP-nya di FTP server. Seperti ini kita on-kan. Lalu kita isi username, password, dan permission seperti berikut. Di sini yang pertama ada guru, username guru, dan password guru. Di sini saya akan memberi permission full, yaitu write, read, delete, rename, dan list. Lalu ada petugas dengan username petugas dan password petugas. Di sini saya juga memberikan permission write, read, delete, rename, dan list juga seperti guru tadi. Lalu kita add. Lalu ada siswa, di sini username siswa dan password siswa. Di sini saya hanya akan memberikan permission read saja. Lalu kita add. Selanjutnya, pada ruang guru kita masuk ke laptop guru. Lalu kita ke text editor. Nah, ini kita isi misalkan data siswa. File kita save dengan nama pesan, misalkan pesan laptop guru.txt. Kita oke. Selanjutnya kita akan mengecek bahwa file tersebut sudah tersimpan dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita cek dulu, kita ke command prompt. Lalu kita dir, kita enter. Nah, ini sudah tersimpan pesan laptop guru.txt. Selanjutnya kita akan membuat koneksi ke FTP server, yaitu 42.42.42.3 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, yaitu username guru dan password juga guru, lalu upload file pesan laptop guru.txt ke server menggunakan perintah put pesan laptop guru.txt. Caranya sebagai berikut. Nah, di sini kita ketik FTP 42.42.42.3, lalu kita enter. Di sini kita akan masukkan username-nya guru dan password-nya juga guru. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Lalu kita akan mengupload filenya, yaitu menggunakan perintah put pesan laptop guru.txt. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memastikan file tadi telah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Di sini kita ketik dir, lalu kita enter. Kita cari pesan laptop guru.txt. Nah, ini sudah ketemu pesan laptop guru.txt, berarti di sini sudah berhasil terupload. Berikutnya kita akan mencoba mendownload file pesan laptop guru.txt yang sebelumnya sudah kita upload. Misalnya kita akan mendownload file tersebut di laptop 12.1. Kita buat koneksi FTP-nya terlebih dahulu. FTP 42.42.42.3. Enter. Nah, di sini kita menggunakan username, login menggunakan username dan password siswa. Sudah berhasil login. Lalu kita akan mendownload file tadi dengan menjalankan perintah get
pesan laptop guru.txt, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, jika kita sudah mendownload file tersebut, kita akan mencoba melihat pada text editor. Lalu kita klik file, kita open. Nah, di sini sudah ada pesan laptop guru.txt, berarti file tadi sudah berhasil terdownload. Lalu kita akan membuktikan apakah pada user siswa ini hanya dapat mendownloadnya saja atau tidak bisa mengupload karena permission siswa pada FTP tadi hanya read saja. Nah, caranya kita jalankan perintah put pesan laptop guru.txt pada command prompt seperti berikut. Kita ketik put pesan laptop guru.txt, lalu kita enter. Nah, di sini ada tulisan permission denied. Artinya, user siswa ini tidak bisa mengupload file tersebut. Percobaan yang terakhir yaitu percobaan mail server. Pertama, kita pastikan dulu service emailnya pada mail server sudah on, seperti ini. Lalu pada DNS server, kita buka DNS. Di sini kita tambahkan entry untuk percobaan mail server ini, yaitu dengan namanya mail.semangka.com, tipenya A-record, dengan address, yaitu IP dari mail servernya, yaitu 42.42.42.4, lalu kita add. Setelah itu, kita tambahkan username dan password untuk guru dan siswa dengan domain name mail.semangka.com. Kita buka mail server di service emailnya, karena tadi sudah on, lalu kita domain name-nya tadi mail.semangka.com, lalu kita tambahkan user dan password guru serta user dan password untuk siswa. Kita bisa menambahkan dengan klik ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah nslookup dengan salah satu laptop yang ada di ruang guru. Misal pada laptop guru 2 ini kita coba nslookup mail.manggar.com. Kita enter. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada servernya 42.42.42.1, lalu ada addressnya 42.42.42.1, dengan namanya mail.semangka.com dan address 42.42.42.4 yang merupakan IP dari mail server. Lalu kita akan coba pada salah satu device di ruang guru untuk mengkonfigurasi aplikasi mail client dan mencoba mengirim email. Misal kita pada laptop guru 2 ini, kita klik email, lalu di sini email address-nya kita isi dengan guru, email address-nya guru@mail.semanggar.com, namanya kita isi dengan guru, lalu incoming mail servernya kita isi dengan mail.semangka.com dengan username guru dan password juga guru. Lalu kita save. Lalu kita akan mencoba mengirimkan email dengan cara klik compose dan isi to-nya dengan siswa@mail.semanggar.com. Misal kita isi subjeknya dengan hasil ujian, dan isinya kita isi misal dengan ini hasil ujian Anda. Lalu kita klik send. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk misalkan pada PC di kelas 12 IPA 2, maksud saya pada laptop di kelas 12 IPA 2. Kita ke email. Nah,
kita pada configure mail ini kita isi seperti berikut. Namanya siswa, email addressnya siswa@mail.semangka.com, incoming mail servernya mail.semangka.com, mail outgoing mail servernya mail.semangka.com, username-nya siswa, password-nya juga siswa. Jangan lupa untuk di-save. Configure mail ini sudah saya isi sebelum mengirimkan email yang sebelumnya. Lalu untuk menampilkan pesan untuk menampilkan email dari laptop guru tadi, kita klik receive. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita klik selanjutnya kita akan mencoba mereplay pesan ini. Kalau klik replay, nah isi pesannya misal hasil sudah saya terima, hasil sudah saya lihat, terima kasih. Misal begini, kalau kita send. Nah, kita kembali ke laptop guru 2 tadi untuk melihat apakah sudah diterima balasannya atau belum. Kita klik save. Nah, di sini sudah ada replay email dari laptop 12 IPA 2 tadi. Seperti ini. Baik, sekian video simulasi skema jaringan di SMA Negeri 1 Pesanggaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.